Qala Ibnul Mubarak la yazalur rajulu aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alim faqad jahil. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'dah. Para hadirin sekalian, majelis pecinta sholawat yang semoga selalu mendapat naungan perlindungannya. Saya bawakan kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari yang berjudul Adabul Alim wal Muta'allim, yang artinya tata krama utawa etika alim, orang yang berilmu dan orang yang sedang mengais atau mencari ilmu. Niki banyak sekali makalah atau dawuh beliau tapi kula pilih yang mungkin kita butuhkan hari ini, karena setiap zaman itu ada krisis, Pak. Krisis itu terjadi karena pertama tidak seimbang. Tidak seimbang. Peran antara misalnya akal dengan perasaan tidak seimbang. Hubungan antara keduniaan dengan akhirat jondel. Kemudian harapan dengan kenyataan gak seimbang. Harapane 2 kilo, kenyataannya mung 0,5 kilo, kan gak seimbang. Nah, itu akhirnya krisis. Lah, Allah itu sudah mencontohkan hukum keseimbangan. Di surat Ar-Rahman itu was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Langit itu ditinggikan dan bumi direndahkan, otomatis. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi di tengah-tengah itu ada mizan. Mizan itu keseimbangan. Keseimbangan. Jadi bumi tidak longsor atau tidak hancur, ya kan? Karena ada langit, ada tengah-tengah itu. Wujud tengah-tengah antara langit dan bumi itu apa? Pohon dan gunung. Jadi gunung dan pohon itu makhluk yang berdiri di tengah-tengah antara langit dan bumi. Ketika pohon itu digundul atau ditebang tanpa ada pergantian, silahkan menebang pohon tapi ganti, tanam yang lain. Atau gunung itu dirusak, maka tidak seimbang. Tidak seimbang itu bahasa yang halus. Bahasa medianya bencana. Nah, siapa yang membuat tidak seimbang? Ya manusia. Jadi nek jenengan lihat ini ilmu simbol ya. Langit, bumi. Tengah-tengah kan ruang kosong. Itu manusia ya berdiri, manusia kan tengah-tengah. Sikil nang ngisor, sirah nang dhuwur. Pohon ya gitu, pohon itu paling atas namanya buah. Paling bawah namanya akar, terhubung.
Gunung ya gitu, gunung itu kalau yang paling bawah mungkin lava ya. Lava itu seperti apa, api ya, api tapi cair lah. Jadi gunung itu kalau dilihat dalamnya ada sekian lapis. Nah ini contoh ya, contoh. Ini contoh. Jadi ketika tidak seimbang antara pikiran dan perasaan akan ada goncangan, ada krisis. Contoh misalnya orang itu terlalu banyak hadir hidup di dunia materi. Pikirannya setiap detik itu hanya untung, profit, berhasil, dapat uang, beli-beli, ya. Tayangan pikirannya itu hanya itu aja. Lah, hatinya tidak diberi ruang untuk bicara, tidak diberi ruang untuk hidup. Akhirnya ya tergoncang. Tergoncang itu bentuknya apa? Ketika gagal atau tidak berhasil, hatinya tergoncang, emosi gitu ya, panas, kemudian marah-marah. Marah-marah itu ekspresinya biasanya pakai suara atau mukanya merah, kemudian memaki, mencaci itu ya. Kalau yang puncak ya tangan bermain, akhirnya tawur. Yang paling parah adalah menggunakan alat, akhirnya terjadi pembunuhan. Itu awal dari ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan. Jadi ada porsi di situ. Terlalu materi duniawi juga berbahaya. Terlalu ruhani juga berbahaya. Terlalu apa ya? Menganggap dunia nggak penting misalnya. Dunia sumber konflik misalnya, ya keliru. Akhirnya dia itu wiridan kemana-mana bawa tasbih gitu ya, terus di masjid itikaf terus, atau dia itu mohon maaf ya mencari tempat-tempat yang agak seru gitu ya. Nah, di hal-hal yang sifatnya itu aneh, itu karena terlalu spiritual, ya nggak bagus. Spiritual itu bagus kalau dia mungkin sendiri, tidak punya kewajiban nafkah ya. Kalau punya istri, punya anak, keluarga ya harus dibagi. Nah, itu gak seimbang akhirnya dia mengabaikan sisi fisiknya. Manusia itu butuh makan, butuh minum, ya kan, butuh sabun, butuh sampo. Dia enggak, dia sudah sendirian. Ini kan bahaya itu. Karena kalau dia sudah sendirian kemudian kok nyaman, ini nanti ada kader ditiru banyak. Kok enak ya dewean gak kerja misalnya ya. Wah, akhirnya banyak follower yang ikut. Kan begitu. Makanya hidup itu harus ada contoh. Contoh itu sosok. Sosok yang bisa Anda ajak bicara, Anda pikirkan dawuh-dawuhnya. Kalau syukur-syukur masih hidup, bisa dicontoh. Itu paling penting. Ya, karena itu fitrah. Fitrah manusia itu dia belajar dari orang terdekatnya. Dia belajar setiap hari dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan. Jadilah manusia itu. Itu kenapa Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam kondisi siap belajar, siap menyerap. Fitrah. Terus kemudian fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kemudian sang bayi yang super jenius ini dia diubah, diinjeksi, diisi kebiasaan yang sifatnya Yahudi, entah itu agama, entah itu karakter. Karena bapaknya itu sudah Yahudi, maka otomatis anaknya nggak mungkin dimasukkan Islam. Yahudi juga. Bapaknya Nasrani, ya anaknya pasti ikut Nasrani. Bapaknya Majusi, penyembah api, ya dia akan otomatis. Jadi bayi ini sebenarnya tidak salah. Dia hanya menerima
menerima apa ya pendidikan, pengasuhan setiap hari. Akhirnya bayi yang nggak punya pilihan ini menjadi sesuai program orang tuanya. Itu yang disebut fitrah. Artinya fitrah itu kita selalu terpengaruh oleh orang di dekat kita. Entah itu istri, pasangan, entah itu mertua, entah itu guru spiritual, entah itu teman ngopi. Itu kita pasti menjadi murid dari guru itu. Gelem ora gelem. Karena apa? Anda tidak punya pilihan lain. Lah di Mbah Hasyim ini menarik ini. Ini Mbah Hasyim ini menjelaskan kunci untuk merdeka. Anda merdeka dari lingkungan, kebiasaan, masa lalu, akhirnya bisa lahir kembali, fitrah kembali. Di sini dikatakan dimulai. Sebentar, lupa ini. Nah ini. Qala Ibnul Mubarak la yazalur rajulu aliman ma talabal ilma fa idza dhanna annahu qad alim faqad jahil. Ini Ibnul Mubarak ini yang dawuh ini. Mbah Hasyim mengutip ini agar Anda move on. Anda ini tidak terpenjara dalam produk lingkungan, produk pikiran, pengaruh lingkungan terdekat, entah itu circle, entah itu handphone, entah itu semua kan pengaruh semua itu. Anda iso naik dengan dawuhnya ini. Seseorang itu akan terus tercerahkan itu mampu lepas dari belenggu itu mapola bala ilma selama dia resah itu kepengin pencerahan, pengen tahu terus, tidak menerima apa yang telah didapatkan. Jadi orang itu disebut alim selama dia mencari ilmu. Ya, itu paling gampang. Fa'idzonna ketika dia menyangka, berprasangka, mengira dia sudah alim, selesai, sempurna, faqad jahil. Dia masuk ke zona tolol. Bodoh. Ini bahayanya orang yang terlalu banyak ilmu, dia tinggal di lingkungan orang-orang goblok. Ada profesor, ada doktor, setiap hari kumpulnya mahasiswa S1 atau SMA. Kan nggak ada saingannya, Pak. Dia merasa selesai ilmu saya ini. Wah, akhirnya ya muridnya bodoh, dosennya tolol. Karena dia nggak pernah ketemu orang yang satu level atau orang yang lebih tinggi. Kenapa? Setiap hari dia datang ke kampus, ke sekolah, sudah hafal materi kuliah atau materi pelajaran. Dia nggak pernah ketemu orang yang melawannya atau berbeda pendapat. Akhirnya dia, selesai ilmu saya ini, selesai. Lah ini orang bodoh. Kenapa? Ilmu tidak pernah habis. Ilmu itu gak entek-entek. Jenengan urip 1000 tahun, ngentekno ilmune Gusti Allah ora anu sampean. Ilmu umurmu kurang. Umurmu. Lah, makanya kemarin saya ngomong kan yang di sini kemarin, ilmu terbaik adalah ilmu hal, ilmu tentang diri kita, jiwa kita, takdir kita, nasib kita, leluhur kita, DNA kita, aib kita, kelebihan kita, itu ilmu terbaik. Makanya kalau kita ini punya masalah dan selesai dengan ilmu, itulah ilmu sejati. Karena apa? Ilmu jenengan isok nyelesekno masalah, itu ilmu. Tapi kalau ilmu hanya disimpan di otak, neng buku, neng rak, itu saya nyebutnya informasi. Informasi kabar-kabari. Apa efeknya? Nek informasi dilupakan, Pak. Dilupakan, lali, karena emang nggak pernah dipakai. Tapi kalau ilmu itu dia terinstal dalam jiwa kita. Oh, rumusnya ngene. Aku wis tau nglakoni, berhasil. Akhirnya kalau sampean kayak nggawa keris setiap hari mbok gawa kan, ya karena emang dia itu pernah menyelamatkan Anda. Lah sekarang itu ilmu yang terbaik itu yang apa kan itu. Makanya itu kenapa di Quran itu Gusti Allah itu sering mengulang-ulang kata.
Misalnya innallaha yuhibbus sabirin misalnya. Sabar itu kan ilmu. Tapi kan gak enak, Pak. Gak enak karena pertama kali. Ini biasa kan, bukan gak enak, biasa akhirnya. Akhirnya biasa. Orang masuk penjara itu hari pertama hari kiamat, Pak. Hari kedua di neraka. Setelah sebulan lah mulai nyaman, dia punya teman, ya kan, olahraga, dia mulai menemukan pencerahan. Lu, saya punya teman seperti itu, dia itu punya keinginan itu bisa hatam Quran. Dulu dia ini arek pang SMP sudah di jalan karena orang tuanya cerai, sudah narkoba, sudah minum, kemudian dia tobat karena nikah dengan anak pondok, tapi setelah itu ekonomi mencekik, dia jual lagi, akhirnya kena polisi. Dan dia saat di penjara dia tercerahkan gara-gara dia di penjara bisa baca Quran hatam bolak-balik. Wah, Anda kan nggak di penjara, gak iso hatam. Coba hari pertama itu neraka, tapi hari pertama kan karena biasa. Biasa itu kata kunci, Pak. Jenengan delok singo wedi karena nggak biasa. Ya, neng KBS coba pawang singo, kok gak wedi? Wis biasa. Apa iki gak singo, iki kucing. Tapi gede ngono ae. Kucing tapi gede, kan ini udah biasa duwe ilmune. Lho iya, tarik ular main megilan to, ya karena nggak biasa aja. Dek ini wis ya wis gak ulo, kabel ngono ae. Jadi semua tergantung apa? Kebiasaan. Saya punya saudara itu hampir 10 tahun lebih puasa setiap hari, puasa Shaumud Dahr namanya. Dia itu setiap hari melek sahur puasa. Malah nek pas Idul Fitri loro, gara-gara apa? Gak poso. Nek gak poso malah loro. Karena apa? Karena ada biasa itu. Karena ada biasa itu. Jadi apa? Abot gak abot tergantung apa? Kebiasaan. Jadi kembali ke niki. Jadi penyakit orang berilmu itu dia tidak berani keluar kandang, Pak. Dia nyaman ngekepi apa jeneng angkrem jamaah sing gak pinter-pinter, akhirnya wis ngono terus bosen, dia merasa apa jadi setengah nabi, akhirnya nggak bisa disalahkan. Itulah muncul sing wingi rame di Trans 7 itu kan efek kan, karena ada banyak ribuan pesantren, memang ada yang seperti itu tapi nggak banyak gitu loh, tapi yang ditampil no sing kiai beneran, Pak, ya gak terima kita. Itu kiai yang ikhlas, yang bener-bener pondok asli, yang bangun orang biasa. Mbah Karim kan orang biasa, bukan kiai, Pak. Mbah Karim itu santri sepuhnya Mbah Hasyim Asy'ari. Wis sepuh dereng nikah. Karena bertuah Lirboyo, Pak, 45.000. Lah goblok kita setuju iku. Iku salah iku, Pak, salah wong kowe iku. Memang kita enggak mungkin itu ada beberapa orang yang disebut kiai itu seperti itu. Dia nyaman angkrem jamaahe, gak pernah sinau maneh. Akhirnya jamaah pindah ngaji gak terima deh. Apa ngaji rono? Loh, kena lah itu berarti kan dia kan ini kan, dia merasa alim, nggak menambah ilmu, akhirnya apa? Dia membodohi dirinya sendiri, membodohi jamaahnya. Ketika jamaahnya habis, dia stres. Loh, kamu ini punya jamaah ini mbok gawa nang kowe apa nang Gusti Allah, apa nang Kanjeng Nabi? Nek jenengan nggawa ning Gusti Allah Kanjeng Nabi enggak harus marah. Enggak harus marah. Justru itu Anda malah berhasil. Oh, berarti muridku ini cerdas, iso golek sing luwih ampuh. Wih, harus bangga harusnya. Lah gitu kan. Lah ini contoh. Ini contoh ngapunten nggih orang-orang yang jarang ngopi lah ya. Jarang ngopi ya. Tak miruli harus ekstrim nih. Jadi mari kita bodoh bersama aja, goblok bareng enak ya. Lu kan harus merasa bodoh, Pak. Kalau kita nggak merasa bodoh, kita nggak belajar. Lebih baik Anda merasa bodoh dan belajar daripada Anda merasa pinter dan membodohi orang lain. Lebih baik Anda merasa berdosa, kemudian bertaubat, kemudian tercerahkan, daripada Anda merasa punya banyak pahala, yakin masuk surga, tapi ternyata zong. Anda tertipu. Lebih baik Anda merasa miskin, kemudian rajin, belajar, kemudian kaya, daripada merasa kaya, akhirnya manja, akhirnya kere.
Jadi merasa itu penting, Pak. Penting merasa itu. Makanya karek jenengan ini karek rasanya piye? Pun muga-muga manfaat sedaya, mugi-mugi berkah nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa balligh wa awsil wa ma halalla ma sabahna ila ma dzikru. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma irfa' ummata sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.